dia punya hebat, punya wibawa, orang takut kepada Imam Ahmad. Ketika ada alat musik dipatahkan oleh Imam Ahmad. Kalau sekarang kan tidak, gitu. Artinya yang banyak ini apa? Kesyirikan, yang banyak bidah yang menguasai mereka. Ahlussunnah sedikit, gitu. Sekarang bagaimana kalau kita melihat demikian? Ya kita ingatkan dengan lisan kita atau dengan tulisan, gitu. Untuk merubah kemungkaran dengan tangan nggak bisa kita. Itu harus melihat kepada maslahat dan mafsadah. Kecuali untuk keluarga kita, orang-orang yang di bawah kepemimpinan kita. Kalau Hudzaifah atau orang lain nggak ada masalah. Karena apa? Waktu itu sunnah kuat. Sunnah kuat. Kalau sunnah kuat, orang takut. Boleh. Bahwa untuk perhatikan ketika kita merubah dengan tangan itu banyak sekali mafsadahnya. Seperti yang belum lama terjadi, kan jadi ribut tuh. Ada orang pasang sesaji di tempat, orang kena musibah, dibuang. Mestinya kalau dibuang kan ya jangan diambil fotonya. Ini kan semua ini zaman sekarang ini semua apa aja diambil gambarnya. Akhirnya fitnah. Akhirnya bermasalah kan yang seperti itu. Jadi antum lihat tuh masalah dan mafsadah. Dan juga gambar-gambar juga nggak manfaat tuh sama sekali. Antum juga jangan seperti mereka, jangan ya. Apa aja difoto, apa digambar, jangan. Nggak boleh tuh, itu jangan tuh. Jangan antum lakukan tuh. Kalau ada ustadz artis, biar dia sebagai artis, antum jangan ikut. Antum mau jadi artis juga, jangan. Jangan antum ambil gambar, jangan ikut. Ini perhatikan nih, masalah gambar-gambar juga masalah besar, bukan masalah kecil. Ancamannya Nabi sebut dengan apa? Neraka. Asyadun nasi 'adzaban yaumal qiyamati al-musawwirun, akhrajahul Bukhari. Kata Nabi, orang yang paling berat siksaannya pada kiamat musawwir, yang ngambil gambar itu. Musawwir mananya banyak. Pertama, musawwir itu orang yang melukis. Mana musawwir yang kedua? Orang mahat patung, makhluk hidup ini. Yang ketiga, musawwir yang gambar-gambar, yang foto foto ini. Mungkin Allah asyadun nasi adzaban yaumul qiyamah. Hati-hati tuh. Yang foto-foto hati-hati. Foto-foto ustaz hati-hati tuh. Antum kena nanti itu. Asyadun nasi adzaban yaumul qiyamah. Karena banyak sekarang orang foto-foto. Enggak boleh foto makhluk hidup. Enggak boleh. Keras larangannya. Antum nanti lihat di kitab tauhid. Ini kitab tauhid ini, syarah kitab tauhid ini. Antum lihat. Di bab yang ke-60 itu dibahas panjang lebar oleh muallif tentang haramnya gambar-gambar itu. Dan juga kalau antum gambar-gambar lihat itu juga fitnah luar biasa gambar-gambar itu. Sekarang gampang-gampang thalibul ilm foto, selfie. Ini antum gimana? Kadang kepengen foto sama ustadznya juga bodoh juga. Apa dengan foto sama ustadz itu dia pasti selamat dari azab Allah? Coba mikirin kakek yang waras gitu. Kok antum kembali lagi kepada dulu nih, zaman dulu, zaman artis. Kok antum kembali? Antum sebagai dai jangan mau tuh ada orang selfie berdua, jangan mau ngapain, nggak ada manfaat. Dan antum ketika berdua dengan ustadz, apa jaminan antum jadi orang alim? Jaminan antum nanti selamat di akhirat? Nggak ada jaminan sama sekali. Ini harus dihilangkan yang seperti ini. Ini kebodohan. Ini penyimpangan dalam masalah akidah, penyimpangan dalam masalah manhaj, penyimpangan. Kalau ada gambar-gambar, mesti yang paling pertama kali gambar yang bisa kita lihat siapa? Rasulullah SAW. Tidak ada gambar Rasulullah, tidak ada khulafaur rasyidin, tidak ada gambar sahabat, tidak ada imam yang 4. Menunjukkan apa? Keras larangan Nabi tentang itu, nggak boleh haramnya. Dan orang itu nanti akan disuruh sama Allah di neraka. Orang-orang yang gambar-gambar ini, yang foto-foto ini, yang lukis-lukis ini, Allah akan suruh dia untuk memberikan nyawa dari kiamat. Berapa orang yang diambil? 1, 10, 100 akan diberikan oleh Allah nyawa untuk menyiksa orang ini. Gitu. Antum lihat dalilnya di sini di kitab tauhid. Jadi bukan masalah kecil, masalah besar. Karena mungkin karena nggak tahu ya. Tapi udah ngaji lama. Kok masih seperti itu? Masih ngambil-ngambil gambar. Saya paling marah diambil gambar.
Para ulama nggak mau diambil gambarnya. Syekh Albani paling marah diambil gambarnya. Syekh Utsaimin juga nggak mau, kecuali yang diundang sama pemerintah, nggak bisa tolak dia. Hatta Syekh Abdul Muhsin, waktu Syekh Abdul Muhsin ngajar, yang ada ribuan di Masjid Nabawi yang masih hidup, Syekh Abdul Muhsin Al-Abad hafizahullah ta'ala. Antum ambil ilmu saya, jangan ambil gambar saya. Marah para ulama. Nggak seperti sekarang ustadznya senang dengan difoto. Selfie, la haula wala quwwata illa billah. Ini jahil murakkab. Saya lanjutkan sekarang. Rasulullah SAW bersabda, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan suatu barang di lehernya dengan anggapan bahwa barang itu bermanfaat atau dapat melindungi dirinya, niscaya dia akan dibiarkan bergantung kepadanya. Barang siapa yang menggantungkan suatu barang di lehernya dengan anggapan bahwa barang itu bermanfaat atau dapat melindungi dirinya, niscaya dia akan dibiarkan bergantung kepadanya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Ukaim radhiyallahu an. Jadi orang menggantung sesuatu, Allah akan biarkan dia. Maka nggak boleh kita menggantungkan sesuatu. Karena kalau menggantungkan apa aja, seperti yang udah saya bahas, gantungkan apa aja itu, soal udah hatinya bergantung pada itu. Ada benda-benda tertentu, kadang-kadang di rumahnya digantungkan. Kadang ayat kaligrafi, nggak ada dalam Islam kaligrafi, nggak ada fi'lus salaf itu. Nulis ayat Quran digantungkan di rumah, nggak ada. Al-Quran disuruh apa? Dibaca, difahami, diamalkan. Bukan dilukis, bukan digantungkan, nggak ada fi'lus salaf itu. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah ditanya tentang masalah ini. Syekh, apakah boleh kita gantungkan kaligrafi di rumah? Nggak ada contoh dari salafus saleh, nggak ada. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul menghormati, memuliakan Al-Quran dan mengamalkannya. Nggak ada mereka tulis itu. Hatta di Masjid Nabawi juga nggak ada, kecuali sekarang aja. Nggak ada zaman Nabi, kolaborasi nggak ada tulisan sama sekali, nggak ada. Kadang-kadang kita menggantungkan sesuatu tuh, di mobil digantungkan, di rumah ada yang gantungkan, nggak boleh. Sehingga hati kita bergantung dengan benda tersebut, nggak boleh. Barang siapa menggantungkan sesuatu barang lehernya dengan anggapan bahwa barang itu bermanfaat atau dapat melindungi dirinya, dia akan dibiarkan bergantung kepadanya.